Oke, Terima kasih, baik-baik. Bu. Ya, saya koreksi di akhir ya. Ya, sama-sama. Oke, ini ya contohnya. Ini saya sudah rumuskan gitu ya. Maksudnya jadi nanti kalian tidak usah bolak-balik lihat slide, cukup dilihat dari Excel-nya aja ini untuk contoh pengerjaan jurnal-jurnalnya. Nah, di sini saya sudah rangkum ya kemarin soal dari PT PW Audio Supply dengan si PT Sound Stereo ya. Itu ada pencatatan. Nah, ini di Sound Stereo kita pakai metodenya perpetual ya untuk pencatatannya. Nanti di PW Audio Supply itu dia menggunakan sistem periodik ya, contohnya ya, ini contoh. Oke, untuk yang pertama di tanggal 4 ya, tanggal 4 Mei kemarin, Sound Stereo membeli persediaan senilai 3.800.000 dari PW Audio Supply. Ya, jadi ini sama-sama perdagangan ya. Maka di tanggal 4 Mei itu dicatat secara perpetual, yaitu persediaan ke utang usaha sebesar 3.800.000. Oke. Kemudian tanggal 6 itu ada perusahaan membayar biaya pengiriman. Nah, jika dia transaksi bukan transaksi ya, perjanjiannya adalah FOB shipping point, maka dicatat oleh pembeli. Nah, bagaimana pencatatan untuk di perpetual? Itu biaya kirim diakui sebagai persediaan, menambah nilai persediaan ya. Jadi ditulis persediaan ke kas sebesar 150.000. Oke, selanjutnya di tanggal 8 itu mengembalikan barang atau retur ya, purchase return and allowance. Ingat, kalau purchase return itu pengembalian uang dan juga pengembalian barang. Kalau purchase allowance itu dia hanya pengembalian uang, barangnya nggak dikembalikan. Ya, maka di sini kita akan tulis kalau secara perpetual adalah utang usaha kepersediaan. Jadi ingat kalau perpetual itu permainannya kepersediaan akunnya ya, mengurangi dan menambahnya. Nanti kita lihat secara periodiknya seperti apa, untuk transaksi yang sama dicatatnya seperti apa. Oke, ini ada tanggal 8-nya adalah utang usaha. Ya, jadi utang tadi kan pas beli itu timbul utang di tanggal 4. Pas barang dikembalikan, maka utangnya dibalik ya, dari kredit ke debit. Jadi mengurangi utang. Begitu kita punya retur pembelian, kita mengurangi hutang kita sendiri ya. Maka ditulisnya di debit, utang usaha, kemudian barang dikembalikan. Maka persediaan juga berkurang. Ya, di kredit persediaan sebesar 300.000. Lalu tanggal 14 itu dia membayar ya, melunasi utangnya. Karena masih masuk periode diskon, maka diberikan diskon 2%. Ini ya, ada 2/10 N30, artinya dalam periode 10 hari, jika dia melunasi utangnya, maka diberikan diskon 2%. Oke, dan hutang ini harus dilunasi sebelum akhir bulan atau N30 ya. Nah, ini berarti artinya dia dapat diskon. Caranya bagaimana? Sebelum kita menghitung diskonnya, kita hitung dulu utangnya sudah berkurang kan tadi ya, karena ada retur. Cara menghitungnya seperti ini. Utang awalnya tuh 3.800.000, kemudian ada pengembalian jadi mengurangi 300, berarti sisa utang tinggal 3.500.000. Maka tulis di utang usaha di debit melunasi ya. Ini adalah 3.500.000. Lalu dapat diskon. Diskonnya itu di persediaan ya, mengurangi nilai persediaan sebesar berapa? 2% dari 3.500.000. Ini udah saya kasih rumus ya. Nih 2% dari G20, berarti kolom G baris 20 ya. Ini ya nilainya. Berarti ini 2% dari nilai 3.500.000. Kemudian sisanya kita bayar tunai. Tunainya sebesar berapa? Berarti 3.500.000 dikurangi 70.000. Berarti 3.430.000. Itu ya cara menghitungnya. Jadi jangan salah. Tentukan dulu utangnya yang mau dibayar atau dilunasi itu berapa, kemudian baru dikasih diskon kalau memang masih masuk periode diskon. Taunya dari mana, Bu? Oke, kita lihat ya. Dari tanggal 4 ke tanggal 14 itu ada jarak 10 hari. Kalau masih 10 hari berarti dia masuk masa diskon ya, periode diskon. Maka boleh dapat diskon. Tapi kalau udah 11 hari berarti dia nggak dapat diskon ya. Berarti nilainya tidak dikurangi diskon tapi tetap full 3.500.000. Nah, ini diumpamakan.
Jika utang itu dibayar itu tanggal 3 Juni atau 30 hari, maka yang dibayarkan adalah full ya, tidak ada diskon sebesar 3.500.000. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Untuk pencatatan secara perpetual di jurnal pembelian. Jadi ini sisinya kita di sisi si PT Sauk. Oke, ada pertanyaan dulu untuk pembelian. Nah, kalau misalnya sudah dilakukan karena kita pakainya perpetual di PT Sauk, maka ada kartu persediaan. Ini ya, lebih kurang seperti ini. Ini akun persediaan. Itu pas pembelian dicatat tanggal 4 itu debit sebesar 3.800.000. Ini kalau tidak ada saldo awal ya. Kemudian tadi ada pembayaran beban angkut. Nah, itu menjadi tambahan nilai persediaan. Maka ini menambah di akun persediaan ya, buku besar akun persediaan sebesar 150. Maka persediaan nilainya sekarang adalah 3.950. Kemudian tanggal 8 kita mengembalikan barang ya, retur. Nah, itu juga mengurangi persediaan. Ya, jadi retur ini mengurangi persediaan, maka persediaan jadi tinggal nilainya 3.650. Lalu pas pelunasan kita mendapatkan diskon. Diskon juga mengurangi nilai persediaan. Maka di persediaan akan tinggal nilainya adalah 3.580.000. Ini kalau secara perpetual. Kalau perpetual persediaannya akan dicatat seperti ini. Jadi tidak hanya pembelian dan penjualan saja, tapi juga nanti ada diskon, ada retur, ada beban angkut itu masuk ke nilai persediaan. Ya, untuk perpetual. Kemudian bagaimana kalau dia menggunakan sistem periodik? Nah, kalau sistem periodik itu pas pembelian diakuinya akunnya adalah pembelian. Kalau tadi di perpetual kita lihat adalah persediaan ya. Kalau di periodik dia adalah pembelian. Gitu ya bedanya. Ini secara akunnya ini yang membedakan dari yang sistem perpetual ya. Nah, pembelian ini diberikan di akun pembelian. Jadi ada buku besar akun pembelian sendiri ya. Nah, kemana? Karena kita belinya kredit, maka timbulnya utang usaha. Ini sama ya, seperti perpetual. Jadi hanya bedanya di debitnya itu pembelian bukan persediaan. Kemudian ketika ada pembebanan biaya angkut ya yang harus dibayar oleh pembeli, itu bukan ke persediaan tetapi ke beban angkut pembelian. Ya, biaya angkut pembelian sebesar 150.000. Itu juga perbedaannya dengan sistem perpetual. Ini masih di sisi Sauk ya, kalau dia pakai periodik gitu ya, sistem persediaannya. Kemana? Ke kas ya, karena dia dibayar tunai. Lalu tanggal 8 ada retur. Nah, retur itu mengurangi utang usaha, namun bukan mengurangi persediaan kalau periodik, tapi timbul akun retur dan potongan pembelian. Ya, kalau tadi di perpetual ke persediaan, tapi kalau di periodik dia ke retur dan potongan pembelian sebesar 300.000. Kemudian ketika pelunasan ya, ini masih sama dengan perpetual, utang ke kas, kemudian lawannya bukan persediaan namun diskon pembelian. Jadi ada akun nanti diskon pembelian. Nah, diskon pembelian ini nilainya sama ya, perhitungannya seperti yang di perpetual, hanya bedanya di akunnya aja. Ya, jadi diskon pembelian 70.000, kemudian utangnya setelah dihitung 3.500.000, kemudian kasnya menjadi dibayar tunainya 3.430.000. Nah, bagaimana kalau jika dilunasinya di luar periode diskon? Itu sama ya, seperti perpetual, itu dibayar full tanpa potongan, yaitu utang usaha ke kas sebesar 3.500.000. Jadi intinya itu perbedaannya tidak ada akun persediaan yang dicatat di periodik ya. Tapi kalau di sini harusnya ada pencatatan, nanti ada pembebanan ya, beban pokok penjualan pembelian gitu yang di sini ya. Nah, ini nanti kalau di periodik seperti ini, di perpetual seperti ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ini dari sisi pembelian dulu ya. Jurnal-jurnal pembelian ya. Jadi sisinya kita sebagai pembeli. Ya. Toko yang Bingung membeli. nanya apa, Bu?
Bingung nanya apa? Ya kayak kayak belajar motor karburator udah paham dikasih lagi injeksi. Jadi udah paham yang kemarin ini ditambah lagi. Aduh. Iya, emang begitu kan. Ilmu itu kan makin hari harus makin bertambah, jadi nggak itu aja yang ditambah. Jadi kalian ini kan karena sistem karena kalian kuliah di vokasi, maka materi itu tidak seperti di kampus lain ya. Itu kasihnya sedikit 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 gitu ya. Kalau di sini kan harus harus teori sedikit tapi prakteknya banyak gitu. Jadi langsung langsung ke jurnal, tidak lagi teori saya kasih. Kalau teori itu udah tidak ini gitu ya. Jadi langsung ke praktiknya gimana sih cara menjurnalnya gitu. Transaksinya seperti ini. Kemarin kayak tadi nanya tuh, Bu, kalau resletingnya itu masuk ke perlengkapan atau gimana Bu dibebaninnya ya. Nah, itu kan langsung saya kasihkan. Oh ya, kalau kayak gitu berarti harus dimasukkan ke beban perlengkapan nantinya di penyesuaian. Beli dulu sebagai perlengkapan, kemudian nanti di akhir periode disesuaikan jadi beban perlengkapan dan nilainya nol karena langsung habis dipakai kan ya untuk psikologan. Nah, seperti itu ya hal-hal seperti itu yang praktiknya itu nggak pakai teori lagi loh, udah langsung kasih jurnalnya gitu ya. Tuh seperti itu. Oke, ini kita masuknya ke masih pembelian secara perpetual dan periodik ya. Jadi nggak ada yang apa tambahan akun belum ada ya. Ini masih sama sama yang kayak kemarin. Cuma saya rumuskan rinci gitu ya. Kalau kemarin kan per slide gitu ya saya jelasinnya. Kalau ini saya masukkan langsung ke jurnal umumnya. Jadi nanti kalau ada transaksi langsung tahu oh ya ini kalau pembelian lihat di sheet pembelian yang udah saya oke Deo ya nanti di absensi terakhir ya. Oke, ini kan kalau untuk mencari jurnal-jurnal pembelian, silahkan lihat di sheet pembelian. Nanti ini saya share, ya, jadi kalian bisa pelajari. Nah, contoh transaksinya di atas, kalau ini secara perpetual bagaimana jurnalnya. Nanti kalau misalnya dia pakai sistemnya periodik, bagaimana jurnalnya. Nah, ini sama ya. Ini berlaku untuk semua perusahaan, gitu ya. Oke, ini untuk bagian pembeliannya. Kalau misalnya kita posisi penjual, nah ini kebalik lagi ya, kebalikan dari PT Sauk. Kita sebagai posisinya yang menjual barang persediaan, yaitu si PW Audio Supply, maka bagaimana mencatat transaksinya? Jadi kalau si PW Audio Supply ini menggunakan sistem perpetual, maka akan dicatat seperti berikut ya. Misalnya tanggal 4, jika dia menjual persediaan ke Sound Stereo sebesar 3.800.000. Diasumsikan bahwa nilai HPP-nya atau biaya perolehan barang dagang itu sebesar 2.400.000. Ini biaya perolehan itu merupakan biaya atau nilai beli si PW Audio Supply ke supplier yang lain. Ya, jadi kalau perdagangan itu kan persediaannya beli ke tempat lain ya, ke orang lain, baru nanti dijual ke pihak ketiga gitu kan. Nah, ini biaya untuk memperoleh persediaannya 2.400.000, dijualnya 3.800.000. Gitu ya. Nah, ini penting kenapa? Karena kalau misalnya bagian penjual itu akan mencatat namanya beban pokok penjualan di bagian perpetual. Gitu ya. Nah, ini siapa yang lagi on? Aduh, Deo. Deo di mute dulu, Deo. Oke ya. Jadi seperti itu ya. Oke, kita coba cek transaksinya ya. Ini ada PW Audio Supply menjual persediaan senilai 3.800.000 ke Sound Stereo. Biaya perolehan diasumsikan adalah sebesar 2.400.000. Maka transaksi ini akan dicatat sebagai piutang usaha ke pendapatan penjualan sebesar 3.800.000. Nah, ini untuk mencatat pengakuan pendapatannya. Kemudian untuk mencatat pengeluaran barang persediaan dari gudang itu di jurnal seperti ini. Beban pokok penjualan ke persediaan. Nilainya sebesar 2.400.000. Ya, jadi nilainya nggak sama seperti harga jual, tapi beli harga berapa ke supplier lain itu berapa. Itu yang dinilai ditulis di sini. Ya,
pasti diketahui nanti nilai HPP-nya gitu ya. Pasti di soal selalu diberikan nilai HPP ya. Oke, kemudian kalau misalnya tanggal 6 membayar biaya pengiriman. Ini kalau misalnya perjanjiannya adalah FOB destination, artinya penjual yang mencatat biaya kirim atau yang membayar biaya kirim. Maka akan dicatat oleh si PTPW Audio Supply yaitu beban angkut penjualan ke kas. Ya, ini dibayar secara tunai. Jadi beban angkut penjualan ke kas sebesar 150.000. Ini kalau secara perpetual. Kemudian untuk yang tanggal 8 menerima retur. Tadi kan si salesnya mengembalikan barang ke PW Audio, berarti kita menerima retur barangan itu ya. Berarti uang yang dikembalikan, barangnya masuk lagi ke gudang kita gitu ya. Nah, itu akan dicatat tanggal 8 retur dan potongan penjualan ke piutang usaha. Kenapa? Piutang usaha kan tadi di awal dicatatnya di debit ya. Kalau mengurangi berarti di kredit. Maka ditulis 300.000 piutang usaha di kredit dan mengakui adanya pengembalian barang itu sebesar 300.000 di debit gitu ya. Nah, untuk pengembalian barang itu, jadi kan ada barang masuk lagi nih ke gudang yang udah diretur, maka kita harus mengakui adanya tambahan persediaan lagi. Diasumsikan nilainya tadi itu yang dikembalikan adalah 140 nilai beban pokok penjualannya, ya HPP-nya. Oke, kemudian beban pokoknya juga bertambah jadi 140. Gitu ya. Ini kalau tadi kalau menjual beban pokok di debit, maka pas kembali itu di kredit. Pas barangnya dikembalikan di kredit. Persediaan tadinya di kredit, ketika dikembalikan barangnya menjadi di debit. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk retur penjualan secara perpetual. Ya kalau Bu, perpetual Bu. ya, mangga. Kan tadi tuh biaya ongkos pengiriman dicatat oleh perusahaan 150.000, berarti itu bayarnya oleh kita. Kalau misalnya bayarnya ditanggung pembeli, itu teh catatnya gimana, Bu? Nah, kalau misalnya perjanjiannya FOB shipping point, berarti kan pembeli yang mencatat, maka di penjual tidak dicatat, kosong. Dalam penulisan Tapi jika jurnalnya berarti halnya jurnalnya tadi di bagian pembeli, yang tadi itu. Kalau dia pakai periodik, dia jadi beban angkut, tapi kalau dia pakai perpetual, masuk ke persediaan. Yang di sheet yang pembelian tadi, yang awal. Kalau dia mengakui pembelian biaya angkutnya itu oleh pembeli. Nah, kalau di penjual gimana? Di penjual berarti nggak ada transaksi ya. Kalau ongkos angkutnya ditanggung pembeli, tidak ada transaksi. Kebalikannya juga sama ya. Kalau misalnya biaya angkut itu ditanggung penjual, maka di pembeli tidak ada transaksi. Di pembeli tidak ada transaksi biaya angkut, gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya makanya tadi saya bilang kalau dia pakai perjanjiannya FOB shipping point, ada timbul biaya angkut di pembelian, di penjual tidak ada. Tapi kalau FOB destination berarti dibiayain, diakui oleh penjual, di pembeli tidak ada. Ya, salah satu aja yang mencatat, dua-duanya nggak bisa. Oke, gitu ya. Jadi tugas perjanjian. Siap. Oke, saya lanjutkan terus sedikit lagi ya. Kemudian tanggal 14 itu ada pengakuan, ada pelunasan ya, pelunasan piutang dari si PT SAU ke PT PW Audio Supply. Maka kita akan mengakui dulu, hitung dulu piutangnya. Ya, piutang awal tadi 3.800.000, kemudian ada pengembalian barang sehingga berkurang menjadi 3.500.000. Maka piutang usaha yang akan dilunasi itu sebesar 3.500.000. Nah, karena masuk ke periode diskon, maka dia mendapat diskon penjualan. Kalau di PT SAP tadi udah mencatatnya sebagai diskon pembelian. Jadi sama-sama mencatat diskon ya. Yaitu sebesar 2% dari nilai piutang yang tersisa. Berarti 70.000. Nah, kas yang diterima berarti berkurang dari piutang yang seharusnya dikurangi diskon ya menjadi 3.430.000. Nah, ini yang dicatat jika masuk ke periode diskon. Bagaimana kalau dia lewat dari periode diskon, maka
dicatat full ya, sesuai dengan sisa hutang yang ada atau sisa piutang yang ada, yaitu 3.500.000. Ini kalau secara perpetual ya pencatatannya. Bagaimana kalau secara periodik? Nah, ini beda lagi ya. Kalau secara periodik, penjualan barang itu diakui sebagai piutang dan pendapatan penjualan saja. Untuk pengeluaran barangnya tidak dicatat. Ya, kalau periodik nih ya, di bagian penjual itu tidak mencatat adanya pengeluaran persediaan. Kemudian kalau untuk beban angkutnya sama ya, sama yang tadi di perpetual, biaya angkut ke kas sebesar 150.000. Terus ada retur. Retur juga sama, dicatatnya sebagai retur dan potongan penjualan ke piutang ya, mengurangi sebesar 300.000. Namun tidak ada pencatatan pengembalian barang ke gudang. Jadi tidak menjurnal adanya penambahan lagi persediaan karena pengembalian barang. Ya, kosong jurnalnya kalau periodik di bagian penjual. Kemudian di tanggal 14 itu ada pelunasan. Ini sama dengan yang tadi perpetual ya, tidak ada perbedaan ya, masih di kas, diskon dan piutang. Begitu pula kalau misalnya tidak masuk periode diskon, dicatatnya sebagai kas ke piutang full ya, 3.500.000. Lalu gimana Bu untuk persediaannya? Hitungnya gimana? Nah, kalau untuk bagian periodik, dia punya hitungan tersendiri. Ini namanya ya. Kalau tadi di bagian perpetual pakai buku akun, buku besar persediaan, kalau di periodik dia ngitung tersendiri. Ini contoh hitungannya. Misalnya ya, persediaan awal di bulan Januari itu ada 36 juta. Kemudian dia beli persediaan selama 2020 adalah 325 juta. Ini hitungnya di akhir tahun biasanya ya, di akhir tahun. Jadi awal tahun ada berapa persediaannya, nanti baru di akhir tahun kita cek fisik stock of name tinggal berapa sisanya. Kemudian dicek pembelian dari akun pembelian ya, kan kita catatnya di akun pembelian ya, ini kalau ada pembelian barang ya, itu dicek di akun pembelian. Kalau di periodik itu ada akun pembelian untuk stok barang. Nah, itu sebesar 325 juta itu selama dari Januari sampai Desember. Gitu. Kita lihat di buku besar pembelian. Kemudian dikurangi dengan retur dan potongan pembelian dan diskon pembelian yang ada. Ini juga di buku akunnya ada. Nanti buku besar akun retur sama akun diskon. Itu buku besarnya masing-masing ada. Oke. Nanti ditambahkan yang pengurangnya, kemudian pembelian dikurangi retur dan diskon, hasilnya adalah 307.800. Ini untuk pembelian neto. Kemudian ditambah dengan beban angkut pembelian. Ya, di akun beban angkut itu juga ditambahkan dengan pembelian neto, hasilnya adalah beban pokok pembelian sebesar 320 juta. Jadi selama tahun 2020 itu ada beban pokok pembelian sebesar 320 juta. Nah, ini ditambahkan dengan persediaan awal menjadi barang yang tersedia untuk dijual selama tahun 2020. Oke, ini barang yang terjual. Berapa barang yang terjual gitu ya? Yang dijualnya ada 356. Berapa yang terjual? Nah, itu yang tidak tercatat di periodik. Kalau di perpetual kita bisa lihat. Tapi kalau di periodik kita tidak tahu. Bagaimana menghitungnya? Dari nilai sisa. Persediaan yang tersisa berapa dulu? Itu dulu dihitung. Misalnya ada 40 juta ternyata setelah dihitung. Berarti tinggal dikurangin ya selisihnya. Yaitu 356 dikurangi 40 juta, itu hasilnya 316 juta. Ini adalah nilai barang yang terjual selama 2020. Kalau periodik seperti ini. Jadi harus dulu dihitung berapa awal, berapa beli, ditambah biaya-biaya, dikurangi retur dan diskon, baru ditentukan dari nilai akhir ya, sisanya tinggal berapa nih barang di gudang, maka selisihnya itu menjadi barang yang terjual atau kita sebutnya adalah beban pokok penjualan. Nah, beda kalau di perpetual dia ada sendiri beban pokok penjualan akunnya, jadi tinggal dicari
saldonya itulah yang terjual gitu ya. Makanya secara perpetual itu mudah mengetahui beban pokok, tapi kalau periodik nunggu sampai akhir periode. Oke, sampai di sini ada pertanyaan selanjutnya. Tanggal 1 Juli membeli koper seharga 15 juta dari Trung ya, Trunk Manufacturers pakai FOB destination. Berarti apa nih kalau FOB destination? Dicatat oleh Jadi kita. penjual Dibayar penjual, Bu. Jual, Bu. ya dibayar oleh penjual. Berarti kita sebagai pembeli ini si Ready Set Go-nya membeli persediaan koper. Berarti kita nggak nyatet ya. Dengan termin 2/10 N30 ini berarti penjualannya kredit. Pembeliannya kredit ya. Berarti kita beli secara kredit. Kalau ada termin begini ingat langsung ya, ini kredit nih, bukan tunai. Berarti nanti munculnya adalah utang ya. Munculnya utang lawannya. Oke. Biaya kirimnya adalah 1 juta ya. Nanti 1 juta dibayar oleh si Trunk Manufacturer sebagai penjual. Di kita tidak mencatat. Oke, sebelum kita lanjut transaksi, kita harus tahu dulu dia sistemnya perpetual atau periodik karena akan menentukan jenis jurnalnya. Kita cek dulu. Ready Set Go menggunakan sistem perpetual. Oke, berarti kita akan cek setiap transaksi yang ada ini menggunakan sistem perpetual. Maka kalian tinggal lihat di bagian pembelian untuk perpetual nyatetnya gimana. Persediaan ke utang. Maka dicatat ya, ini udah saya siapin. Persediaan ke utang tanggal 1 itu 15 juta. Ini karena pakai perpetual. Selanjutnya, Bu, itu gimana biaya angkutnya? Itu urusan Trunk Manufacturers ya, kita nggak akan catat. Berarti nggak usah dicatat, nggak ada pencatatannya. Next, berarti. 3 Juli, koper yang dijual secara kredit ke Satchel World seharga 22 juta, biaya perolehannya atau HPP-nya itu adalah 14 juta. Berarti kita sekarang menjual posisinya. Menjual koper ke Satchel World ya secara kredit. Ini pembelian semua penjualan semua dikasih kredit sama si Trunk sama si Set Go ya. Ya, ini syaratnya. Jadi semua penjualan koper dia adalah secara kredit itu 1% kalau dibayarkan pelunasannya dalam 10 hari. Berarti ke Satchel World ini secara kredit nanti ya. Ingetin ya 10 hari kalau dia bayar karena dapat diskon pembelian 1%. Atau kalau di posisi si Ready Set Go-nya sebagai penjual berarti diskon penjualan 1%. Tanggal 3 Juli ini berarti adalah penjualan dengan sistem perpetual. Maka cek di sini. Di bagian penjualan, kemudian pakai sistem perpetual, mencatat penjualan seperti apa. Ya, ini sistem perpetual, ini bagian penjualan. Ini ya, piutang usaha ke pendapatan penjualan dan beban pokok penjualan ke persediaan. Ini dua transaksi ini harus dicatat di jurnal umum di bagian perpetual ya kalau pakai sistem perpetual. Maka dicatat piutang usaha 22 juta, pendapatan 22 juta di kredit, lalu mencatat pengeluaran barangnya, beban pokok penjualan 14 juta dan persediaan 14 juta. Ini yang ada di transaksi Ready Set Go. Ya, kita posisinya sebagai Ready Set Go ya. Kemudian membayar penuh ke Trunk Manufacturers. Kita melunasi utang. Posisinya kita melunasi hutang. Berarti di bagian penjualan. Cek lagi. Kalau penjualan lunasin hutang seperti apa? Ini ada dua ya. Ada yang di masa periode diskon, ada yang tidak di masa periode diskon. Maka cek lagi. Tanggal 9 dari tanggal 1 itu berapa hari? 8 hari ya. 8. Oke, kalau 8 hari berarti masuk periode diskon ya. Kita masih dikasih diskon 2%. Maka bagaimana mencatatnya? Ini ya, utang usaha 15 juta, kemudian diskon 2% 300.000, maka kas yang dikeluarkan hanya 14.700 karena dapat diskon ini ya. Periodenya 8 hari itu 1%, 2%
jadikan potongan pembelian. Ini kenapa Bu langsung 15 juta? Karena tidak ada retur. Ya, selama tanggal 1 sampai 9 kita tidak ada transaksi retur barang, retur pembelian. Artinya dibayar semuanya full 15 juta. Ya, ini untuk pelunasan. Kemudian tanggal 12 menerima pembayaran dari Sacelworld. Nah, berarti ada yang melunasi piutang. Berarti kita sebagai posisinya penjual ya. Ini tadi kalau dibilang terminnya itu 1% kalau melunasi dalam waktu 10 hari. Tadi transaksinya tanggal 3 ke 12 berarti ada 9 hari. Artinya dia dapat diskon penjualan ya. Diskon penjualan berarti kita catat itu tanggal 12 itu ada piutang usaha 22 juta dikurangi diskon 1%. 1% berarti 220.000. Maka kasnya selisihnya ya 21.780.000 dapat diskon karena masih masuk periode ya yaitu 9 hari. Kalau misalnya lewat 10 hari baru tidak dapat ya. Dan selama tanggal 3 ke tanggal 12 tidak ada retur barang. Jadi piutangnya full dibayar 22 juta. Bukan yang 14 juta ya. Kalau 14 juta itu HPP bukan nilai jual. Nilai jual itu adalah 22 juta. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi posisi kita tuh bisa jadi pembeli, bisa jadi penjual. Karena dagangan itu kan harus butuh persediaan, maka dia akan membeli. Tapi begitu persediaannya dijual, itu kita jadi penjual. Sampai sini ada pertanyaan? Sejauh ini masih ngeh lah, Bu. Bingung. Enggak sih, Bu. Udah mulai ini, Bu. Berarti cuma Udah mulai perbedaannya ya? itu berarti perbedaan perpetual sama apa itu sama satunya itu cuma di HPP itu, Bu ya? HPP. Ya, betul, benar banget 100%. Ya, jadi memang bedanya di situ saja. Kalau periode tidak nyata persediaan lah gitu, beban pokok tidak ada. Gitu ya. Langsung ke akunnya juga nggak ada yang kepersediaan, akunnya langsung ke pembelian, langsung ke diskon, pembelian, retur pembelian. Jadi tidak ada kali persediaan ketika di awal aja biasanya. Itu mengakui saldo awal biasanya gitu ya. Jadi tidak ada akun persediaan nanti kalau di selama transaksi ya. Selama transaksi biasanya nggak melibatkan persediaan. Gitu. Kita lanjutkan lagi ya, sedikit lagi. Tadi udah tanggal 12. Kemudian tanggal 17 dijual koper secara kredit ke Lady Gogo seharga 14 juta. Untuk HPP-nya adalah 10 juta 100. Maka akan dicatat seperti ini, tanggal 17 itu ada dua jurnal ya, dua pasang jurnal gitu ya. Piutang usaha ke pendapatan untuk mengakui pendapatan 14 juta, kemudian beban pokok penjualan dan persediaan itu 10 juta 100 untuk mengakui pengeluaran barang dari gudang. Ya, ini bedanya sama yang periodik. Kalau periodik nggak pakai beginian gitu ya. Oke, tadi udah paham ya. Udah bagus ya, udah mulai paham. Selanjutnya tanggal 18 dulu ya. Tanggal 18 membeli koper. Nah, ini berarti persediaan kita sudah mulai habis nih. Jadi harus beli lagi nih. Ya, membeli koper ke Holiday Manufacturer dengan syaratnya FOB shipping point. Nah, berarti artinya biaya angkut kita yang tanggung. Berarti kita akan mencatat biaya angkut ya. Terminnya 1/10 N30. Artinya kalau kita melunasi utang dalam jangka waktu 10 hari, dapat diskon 1%. Kemudian biaya angkutnya adalah 1.250.000. Bagaimana mencatatnya? Nah ya, dan tanggal 18 kita akan mengakui persediaan bertambah sebesar 19 juta. Kemudian timbul utang karena kita beli kredit sebesar 19 juta. Kemudian kita juga harus menambah persediaan ya, persediaan untuk mengakui biaya angkut sebesar 100.250 karena FOB shipping point tadi. Kemudian mengeluarkan kas karena tunai ya 1.250.000 untuk mengakui pembayaran biaya angkut. Nah, ini pas pembelian berikut
dengan ongkos kirimnya. Ya, jadi kalau FOB shipping point kita yang mencatat biaya kirim. Kalau nanti FOB destination kita tidak mencatat, ya kayak yang di transaksi pertama itu tidak mencatat biaya kirim, hanya mencatat pembeliannya saja. Oke, next tanggal 20 itu adalah menerima kredit 3 juta termasuk ongkos kirim untuk koper yang dikembalikan ke holiday manufacturer. Artinya apa? Kita mengembalikan barang, ada retur pembelian ke holiday manufacturer sebesar 3 juta. Maka akan diakui ya sebagai utang berkurang sebesar 3 juta, kemudian persediaan berkurang sebesar 3 juta. Ini kalau di sisi pembeli. Nah, ini tinggal dicek nih di pembelian. Kalau dia perpetual pengembalian barang itu seperti apa nyatetnya? Nah, ini yang tanggal 8 ya. Utang ke persediaan. Gitu ya. Oke. Kemudian tanggal berapa lagi? 21. 21 menerima pembayaran dari Lady Gogo. Ingat tadi Lady Gogo itu transaksi tanggal 17 ya. 17 ke 21 itu ada 3 hari ya. Berarti dia dapat diskon ya. Diskon sebesar 1% karena melunasi. Maka di piutangnya itu sebesar 14 juta. Nah, sebelum mengakui piutangnya itu kita cek selama transaksi 17 ke 21 ada retur enggak dari Gogo. Enggak ada ya. Berarti total full ya. Piutangnya itu sebesar 14 juta kita terima. Kemudian ada diskon ya karena melakukan transaksinya itu masuk belum sampai 10 hari ya, jadi masih 4 hari udah lunas 1%. Kemudian berarti kasnya itu yang diterima itu adalah piutang dikurangi dengan diskon. Ya, ini kalau menerima pembayaran atau pelunasan piutang. Oke, kemudian tanggal berapa lagi? 22. Dijual koper secara kredit ke Vagabond sebesar 22.500.000, kemudian biaya HPP-nya itu 13.500.000. Ini berarti ada penjualan ya. Berarti akan dicatat piutang usaha 22.500 dan beban pokok 13.500. Ini sama ya. Seperti transaksi tanggal 17, yaitu penjualan secara kredit, kemudian mengakui pendapatan dan mengakui adanya pengeluaran barang. Oke, lanjut ya, tanggal 30. Membayar holiday manufacturer secara penuh. Berarti kita bayar utang ya, utang. Nah, sebelum kita bayar utang, kita lihat masuk nggak periode diskon. Dari tanggal 18 ke tanggal 30, 12 hari. Terminnya itu 1/10. Berarti udah lewat ya. Kita nggak dapat diskon nih, karena udah lewat dari 10 hari. Berarti nanti kita lunasinya full ya. Full, sebelum lunasin full itu kita cek dulu ada retur kan selama transaksi di tanggal antara tanggal 18 ke 30 itu ada retur sebesar 3 juta, berarti utang awal 19 juta, dikurangi dulu retur, sisanya tinggal 16 juta. Maka yang 16 juta ini yang akan kita bayarkan penuh. Nggak ada diskon karena udah lewat dari periode ya, udah 12 hari, bukan 10 hari lagi. Maka yang dicatat adalah utang usaha kekas sebesar 16 juta. Kemudian yang terakhir, tanggal 31 itu diberikan kredit ke Vagabond untuk koper yang dikembalikan. Ini artinya ada retur penjualan ya. Jadi kan kita jual ke Vagabond, si Vagabondnya ngeretur gitu ya. Berarti kita menerima pengembalian barang. Nah, kalau menerima pengembalian barang, dicatat itu retur dan potongan penjualan ke piutang usaha ya berkurang sebesar 1.200.000. Kemudian persediaan juga bertambah dan juga beban pokok berkurang sebesar, nah besarnya berapa ya? Ini yang harus kalian hitung dulu karena nggak bisa langsung dapat 720. Dari mana ngitungnya? Kan tadi awalnya si Vagabond ini beli angkanya 22.500.000 ya. Oke. Itu nilai barang HPP-nya 13.500.000. Nah, untuk mengetahui berapa nilai HPP-nya, berarti gini, yang diretur dibagi dengan yang dibeli full dikali nilai HPP full. Ya, nilai retur dibagi nilai utang awal dikali nilai perolehan awal. Jadi 1.200.000 dibagi 22.500 dikali 13.500 hasilnya 720.
Berarti nilai perolehan dan dikembalikan nilainya 720 ya. Jadi ini dihitung dulu. Nggak bisa langsung tebak angkanya berapa. Dari mana? Ya dari itu tadi yang saya bilang ya. Yang dikembalikan dibagi piutang awal dikali biaya perolehan awal, hasilnya ini. Sampai sini ada pertanyaan? Izin Untuk Bu, menghitung HPP-nya ini tadi ya. ini transaksi perusahaan Go apa itu tadi Bu? Ready set go. Iya, itu yang transaksi nomor tanggal 30 itu utang ke Ya. kas. Berarti utang masuk, kas keluar Bu ya? Bagaimana itu? Kan debit kredit. Utangnya debit, kasnya kredit. Iya, Lihat itu lagi Bu. kita Saya punya ini utang ke masih belum holiday. paham di situ. Ya, holiday itu bayar utang ke Yang kita apa kita bayar utang ke yang holiday, Bu? kita bayar hutang ke holiday. Utang. Kalau utang kan Oh, kita yang punya oh kewajiban. ya ya ya. Itu Ya dari paham udah. transaksi tanggal 18 nih. Jadi ya tanggal 18 kita punya utang. Tanggal 30 kita baru lunasin gitu. Oke. Kalau yang tanggal 31 ada kesulitan nggak? Pokoknya yang menghitung HPP-nya mungkin ada yang kurang paham. Kalau tanggal 31 tuh insya Allah paham Bu. Kalau nggak lupa. Tapi kalau lihat Ya, rumusnya lagi bisa, insya Allah. ya itu makanya rumusnya saya kehilangin ya. Nanti saya share-nya full kok ini. Tenang aja. Oke. Nah, ini udah ya transaksi selama bulan Juli ya. Bulan Juli itu seperti ini. Nanti kita lanjutkan lagi untuk mungkin bagaimana mempostingnya. Ini ya. Tuh. Ini udah saya siapkan juga postingannya. Yang tadi saya ditanya tuh, Bu, pembeliannya gimana, Bu? Nanti ada seperti ini tadi. Tuh, buku besarnya pendapatan misalnya potongan penjualan nih, satu saldo ya. Diskon 2 kali. Nih berarti diskonnya full 360 nanti yang dihitung kalau periodik ya. Periodik berarti 360 itu yang masuk semua ke perhitungan gitu. Ini jadinya nanti ada buku besarnya juga. Walaupun ya nanti tidak ada perintah untuk membuat buku besar dan juga neraca saldo, tapi tetap saja ya untuk memastikan bahwa kalian memposting dengan benar dan tepat itu dibuatkan saja buku besarnya gitu ya, seperti ini. Jadi nanti nggak bingung lagi, oh ya berapa ya hasilnya gitu. Ini kayak misalnya persediaan, ini minus ya persediaannya karena nggak ada persediaan awal, harusnya ada ya, karena ini transaksinya nggak menyebutkan persediaan awal ini jadi minus. Harusnya tidak minus ya, persediaan tidak boleh minus ya. Oke, ini jadi nggak ada persediaannya sebesar 4 juta gitu. Jadi berkurang persediaannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk transaksi dari pembelian baik penjualan secara periodik maupun perpetual.